Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kesempatan yang Allah berikan kepada iblis untuk berkhutbah di hadapan penghuni neraka Jahannam. Jadi nanti iblis akan berkhutbah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini cukup mendengar khutbah iblis yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita nanti berada di barisan yang paling terdepan di dalam mendengar khutbah iblis di dalam neraka Jahannam. Iyadhan billah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Allah mengatakan ketika syaitan berkata, dan segala perkara pada waktu itu telah diselesaikan. Yang masuk dalam surga dia telah menikmati surganya. Yang masuk dalam neraka dia telah merasakan bagaimana pedihnya neraka. Kemudian iblis berkata, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak. Siapa yang beriman dia masuk dalam surga. Man amila salihan min dzakari aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan siapa yang beramal dari amalan saleh dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan perempuan, dan mereka adalah orang-orang yang mukmin, dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ini janji Allah kepada kita. Siapa yang mereka istiqamah di jalan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memasukkan kita ke dalam surganya. Alladzina yaquluna rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Iya. Dan kemudian mereka istiqamah di jalan Allah. Ketika dia mati, datang malaikat dan malaikat berkata kepadanya, jangan kau bersedih dan jangan pula engkau merasa risau. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka istiqomah di jalan Allah, surga yang telah Allah persiapkan kepada mereka. Ini janji Allah kepada kita. Dan syaitan, kata Allah dalam Al-Quran, wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga telah berjanji kepada kalian dulu di dunia, pada hari ini aku telah menyelisih janjiku. Bapak dan ibu-ibu, logikanya begini. Misalnya syaitan mengiming-iming kita hadiah. Atau bukan syaitan, seseorang mengiming-iming kita hadiah. Kalau seandainya kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini, dan ini. Dan siap-siap untuk membantu kamu. Dengan segala apapun resiko. Kita diajak mencuri. Yang asalnya kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk mencuri, untuk nyolong. Diajak sama dia. Karena rayuannya,
Begitu pintar dia mengatur kalimat, begitu pintar dia memberikan motivasi kepada kita. Yang tadinya sesuatu yang tidak pernah kita terfikir untuk melakukannya, tapi karena begitu pintar dia menggoda kita, akhirnya kita ikut. Ingat ya, Bapak dan Ibu-ibu, ingat. Musuh kita syaitan ini, jam terbangnya itu bukan 1 jam, 2 jam. Jam terbang iblis ini ribuan tahun. Semenjak iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini sudah berapa lama? Seseorang kan semakin dia berkutat pada suatu hal, dia pasti akan lebih mahir. Seorang supir yang dia bawa mobil dalam waktu jarak 1 tahun beda dengan supir yang sudah mengendarai kendaraan puluhan tahun. Kan begitu. Seorang dokter dia operasi seseorang di hari pertama dia operasi, ya. Dengan operasi dia ke 1000 kali, tentunya akan berbeda kondisi dan keadaannya. Nah, iblis telah menggoda anak manusia pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Berapa tahun di antara hari ini sampai sebelum ketika digoda Nabi Adam, hanya Allah yang tahu. Nabi Adam itu seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Dan dia adalah salah seorang penghuni surga yang tinggal dalam surganya Allah. Tetapi subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon yang ada dalam surga, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau mendekati kedua pohon tersebut, karena kalau engkau mendekati kedua pohon tersebut engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Ini kan diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi subhanallah, bagaimana iblis mendatangi Nabi Adam alaihissalam, dia mengungkapkan dengan kalimat yang kemudian Nabi Adam alaihissalam lupa akan larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini ucapan iblis. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon abadi? Jadi yang menamakan pohon khuldi itu siapa? Siapa yang menamakan pohon khuldi? Iblis. Kalau Allah hanya mengatakan jangan kau mendekati pohon itu, hanya disebut pohon, tidak disebut namanya. Tetapi iblis lah yang memberikan nama tersebut sebagai pohon khuldi. Ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau pohon abadi dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna? Ya, sampai Nabi Adam lupa. Ini salah satu dari talbisnya iblis. Apa itu? Jadi salah satu senjatanya iblis, dia akan mengubah nama-nama yang jelek dengan nama-nama yang indah, dan kemudian manusia menganggap itu sesuatu yang baik. Saya kasih contoh seperti ini. Pelacur, kedengarannya jelek atau enggak? Pelacur, jelek ya. Apalagi misalnya digunakan kalimat L di ujung, E di akhir, pasti lebih jelek ya. Dan tidak akan mungkin saya mengucapkan kalimat ini di masjid yang mulia ini. L di awal, E di akhir, kan sangat jelek. Tapi ketika diganti nama menjadi PSK, pekerja seks komersial, kan lebih, kedengarannya tidak angker, kedengarannya biasa. Dia itu L, orang ngeri dengarnya, ya enggak? Dia itu PSK, oh PSK, biasa. Ini salah satu contoh bagaimana iblis dari kalangan jin dan iblis dari kalangan manusia yang mengubah satu nama yang itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah menjadi indah. Ini pacar anak saya, biasa orang dengarnya. Ini teman zina anak saya. Ngeri nggak? Hah? Kan sama saja sebenarnya. Kalau kita mau jujur, orang yang pacaran, walaupun mungkin dia tidak berzina, tapi dia telah berzina tangan, dia berzina mata, kan berzina juga namanya. Walaupun mungkin kebanyakan orang berzina itu dia akan melakukan hubungan badan. Tapi ketika dikatakan ini pacar anak saya, ini teman anak saya, itu menjadi indah. Orang nggak menganggap itu sebagai dosa. Tapi ketika dikatakan ini teman tidur zina anak saya, begitulah iblis.
Bagaimana dia menggoda anak manusia? Sesuatu yang begitu mengerikan menjadi indah. Apa saja? Syirik. Kesyirikan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Iya, para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk melarang kaumnya untuk berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan hampir seluruh isi Al-Quran, dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, seluruhnya berisikan tauhid. Seluruhnya berisikan tentang pengharaman kesyirikan kepada Allah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang seseorang berbuat kesyirikan kepada Allah, diharamkan baginya surga. Dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan. Diganti kalimatnya dengan hubbus salihin. Cinta kepada orang soleh. Ini saja diganti kalimatnya. Sebagai bentuk cinta kita kepada orang soleh, kita datangi kuburnya. Kita meminta kepada kuburnya. Kita memohon agar pemilik kubur ini bisa menghilangkan kepada kita segala problematika kehidupan kita. Dia kan orang yang dekat dengan Allah. Dia orang yang banyak berbuat kebaikan. Adapun kita orang yang banyak berbuat dosa. Nggak mungkin langsung kita minta Allah, kepada Allah. Kita minta melalui perantara wali-wali Allah yang telah mati ini. Dibungkus dengan apa? Hubbus salihin, cinta kepada orang saleh. Perbuatan syirik dianggap sebagai ibadah. Ya, bukan begini cara kita mencintai orang saleh. Cara kita mencintai orang saleh, kita ikuti akhlaknya, kita ikuti ibadahnya, kita koleksi kitab mereka, kita pelajari ilmu mereka, kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini bentuk cinta kita kepada orang saleh. Tetapi iblis dari kalangan jin dan iblis dari kalangan manusia menggoda anak manusia, mengubah nama syirik menjadi hubbus salihin, maka itu menjadi sebuah ibadah. Begitulah hebatnya iblis. Kita jangan sok-sokan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Iblis ini pengalamannya dari ribuan tahun. Nabi Adam saja alaihissalam, seorang nabi, lupa kalau Allah melarang beliau mendekati pohon tersebut karena permainan kalimat-kalimat iblis. Dan Allah telah ingatkan kita dalam Al-Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Syaitan itu merupakan musuh yang paling nyata buat kalian. Dia itu memiliki senjata sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, waswas khannas. Apa itu waswas? Iblis menggoda kita untuk berbuat dosa dan maksiat yang seakan-akan dosa dan maksiat itu sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat menyejukkan hati kita. Ya, dia digoda kita untuk berzina. Dia hiasi zina ini merupakan sesuatu yang nikmat, yang lezat. Dia memotivasi kita dengan segala kekuatannya. Kita mengeluarkan segala energi, kekuatan, uang yang kita punya supaya kita bisa berzina. 80 jutaan sekali berzina. Coba bayangin, ada orang mau siap. Saya rasa mungkin di sana ada yang miliaran orang mau berzina. Kenapa dia siap mengeluarkan uang miliaran rupiah? Mungkin sulit dia akan memasukkan uang untuk ke masjid 100.000 rupiah, tapi 80 juta rupiah dia siap untuk berzina. Kenapa? Iblis menggoda-goda dia, mengindah-indahkan bagaimana nikmatnya dosa tersebut. Setelah orang tersebut melakukan dosa, apa senjata iblis? Khannas. Dia berkhianat. Dia berkhianat, dia akan pergi. Di situ kita nyesal, oh ma, aku pukul berzina lah mana. Nyesal, aku peng 80 juta. Mendih kan juk deh. Nyesal dia. Udah nyesal 1 jam, 2 jam nyesal. Besok 1 hari, 2 hari selangnya datang lagi iblis. Diindahin lagi, digoda lagi, jatuh lagi dengan dosa. Dan Allah telah ingatkan kita, ini senjatanya iblis. Jangan sampai kita mendekat. Bisa difahami ya? Kemudian kata iblis, pada hari ini aku telah berjanji kepada kalian dan aku telah menyelisih dari janji tersebut. Dan saya cuman sekedar mengajak kepada kalian untuk ikuti aku. Tiba-tiba kalian ikut dengan aku. Kata Allah sudah mengingatkan kepada kalian, jangan ikuti aku. Rasul telah mengingatkan kepada kalian, ini jalan-jalanku, ini langkah-langkahku. Kenapa ente ikut? Maka pada hari ini kata iblis, fala talumuni walumu anfusakum.
Jangan kamu salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Kira-kira sakit nggak? Kita sudah diajak sama dia maling, mencuri, kemudian kita digrebek, ditangkap polisi, ya dipukul sama masyarakat kampung, sudah babak belur masuk penjara. Dia kabur. Kemudian dia datang kepada kita besok hari dalam penjara. Tiba-tiba mangan dalam penjara? Hah? Tiba-tiba mangan? Kemudian kita marah-marah di situ. Kupaka pakat kayak mencu. Ya ini konsekuensinya. Ya saya kan nggak bilang kita nggak ditangkap. Ya siapa yang mencuri? Ya ini konsekuensinya. Ya sabarlah kamu dalam penjara. Sakit nggak kira-kira? Sakit nggak bapak-bapak dan ibu-ibu? Saya rasa sakit hati kita ini lebih daripada sakit kita disiksa di penjara. Nah kalau di penjara ada batas waktunya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kita akan lepas. Tapi ini dalam neraka. Fala talumuni walumu anfusakum, kata iblis. Jangan kamu salahkan saya, salah dirikan dirimu sendiri. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa dan memohon kepada Allah jangan sampai kita mendengar khutbah iblis di dalam neraka. Cukup bagi kita mendengar khutbah iblis di ayat Al-Quran yang Allah ceritakan agar kita bisa terhindar dari godaannya dan tipu daya iblis itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan di antara hal yang bisa menghindarkan kita dari talbisul iblis, kita banyak belajar agama, menuntut ilmu agama, menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi penyelamat bagi kita semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.